Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabarnya? Ya, saya selalu mendoakan kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, dan kita sudah sampai pada kompetensi dasar 4.1, yaitu melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las oksiasetilin atau oksiasetilin welding. Kompetensi dasar ini merupakan materi pembelajaran praktikum atau praktek di lab atau laboratorium atau di bengkel pengelasan. Namun dengan sangat terpaksa kita tidak dapat melaksanakan kegiatan itu. Semoga di lain waktu kita akan dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara praktikum, ya, secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menampilkan beberapa kegiatan proses pengelasan seperti yang ada di dalam kompetensi dasar tersebut. Untuk itu saya berharap kalian untuk dapat mencermatinya dengan sebaik-baiknya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat mengikuti tahapan-tahapan proses pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan. Kemudian diharapkan kalian dapat mematuhi prosedur-prosedur pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las oksiasetilin atau OAW. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita masuk pada pengelasan sambungan sudut posisi di bawah tangan, nanti akan saya sampaikan video ilustrasi dari pengertian pengelasan oksiasetilin, di mana pengelasan oksiasetilin adalah menyambung dua buah logam dengan menggunakan panas yang bersumber dari pembakaran gas asetilin dan oksigen, baik dengan maupun tanpa bahan tambah. Nah, ini nanti akan saya ilustrasikan bagaimana mengelas tanpa bahan tambah dan dengan bahan tambah. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses mengelas sambungan sudut posisi di bawah tangan. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap kalian
sungguh-sungguh memperhatikan video-video ini sehingga kalian memahaminya, dan di kemudian hari jika kita sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, maka kita akan lakukan praktikum sesuai yang telah saya sampaikan. Baik anak-anakku yang saya cinta dan saya banggakan, tahapan-tahapan pengelasan itu dari persiapan bahan, kemudian penempatan benda kerja, proses pengelasan, dan diakhiri dengan pembersihan hasil pengelasan. Sedangkan prosedur-prosedur pengelasannya yang harus kalian patuhi yaitu prosedur keselamatan kerja, prosedur proses pengelasan, dan prosedur pembersihan hasil pengelasan. Nah, itu semuanya nanti akan kalian lakukan dalam kegiatan praktikum, yaitu melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan ya, dengan proses las oksiasetilin tentunya. Baiklah, berikut ini adalah tayangan-tayangan video dari proses pengelasan yang kita akan lakukan. Selamat menyaksikan. Tahap pertama yaitu persiapan bahan. Kita gunakan penggaris baja dan penggores untuk menandai benda kerja. Keuntungan dari penandaan menggunakan penggores ini adalah luka yang diakibatkan oleh goresan akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan kita menggunakan pen atau pena. Inilah hasil goresan. Kemudian kita lakukan pemotongan. Nah, ini adalah hasil dari pemotongan. Kemudian kita tandai pada tengah-tengah benda kerja dari salah satu benda kerja tersebut. Pada garis tersebut nantilah kita tempatkan benda kerja yang satunya untuk membentuk kampuh sambungan sudut. Selanjutnya kita lakukan tack weld, yaitu las catat berupa las kecil tapi kuat untuk membuat benda kerja tersebut terikat satu dengan yang lainnya. Ya, inilah yang dimaksud dari pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut. Jadi nanti yang kita lakukan pengelasan adalah pada sudut yang dibentuk dari kedua benda tersebut. Setelah benda tersebut dilakukan tack weld,
Kemudian kita lakukan penempatan benda kerja sesuai dengan permintaan pekerjaan, yaitu posisi pengelasan di bawah tangan. Nah, kita ikat dengan kuat agar posisi benda kerja tidak dapat berubah. Nah, inilah posisi pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut di bawah tangan. Jadi sudutnya menghadap ke atas. Kemudian kita ilustrasikan bahwa ini adalah kawat tambah, di mana bagian yang lurus itu harus sejajar dengan jalur las, kemudian diangkat membentuk sudut pengelasan dari bahan tambah. Dan demikian juga untuk yang pembakar las, sisi yang lurus itu juga harus sejajar dengan jalur las, dan kita angkat membentuk sudut. Nah, itu adalah kalau miring itu nanti akan hasilnya miring. Jadi sudutnya itu harus membagi sudut 90 itu menjadi dua sama, 45 derajat 45 derajat. Dapat diilustrasikan gerakan dari pengelasan adalah seperti ini. Ini adalah gerakan maju dari sisi kanan ke arah kiri. Itu nanti yang akan kita gunakan untuk pengelasan. Ya, perhatikan, ini kita sudah nyalakan, kemudian kita dekatkan dengan benda kerja. Inti nyala netral tumpul, ya, tidak menyentuh benda kerja, ya, ada jaraknya itu. Pertama kita cairkan benda kerja, kemudian kita masukkan bahan tambah sehingga bahan tambah mencair dan berpadu menjadi satu, mengikat kedua benda yang disambung. Setiap inti nyala bergerak, cairan benda kerja dan cairan kawat tambah harus berpadu secara sempurna, tidak ada celah ataupun tidak ada lubang mengisi di sudut dari benda kerja tersebut. Perhatikan cairannya, lebar cairan dan kerataan cairan dari awal sampai akhir semaksimal mungkin untuk diusahakan sama. Kerataan dan kesamaan lebar jalur las itu adalah penilaian utama dari hasil pengelasan, dan di sepanjang hasil pengelasan tidak terjadi cacat pengelasan yang lain. Ya, inilah hasil dari proses pengelasan yang telah kita lakukan, yaitu pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan.